Sebelum kita bahas lebih dalam soal Pancasila sebagai sistem filsafat, penting buat kita tahu terlebih dahulu, kenapa sih Pancasila wajib dipelajari di perguruan tinggi? Jawabannya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di pasal 2 disebutkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, di pasal 35 ayat 3, kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi, belajar Pancasila bukan sekedar pilihan atau formalitas. Ini adalah tujuan wajib konstitusional. Tujuannya jelas, membentuk sarjana yang gak cuman cerdas secara intelektual, tapi juga punya fondasi moral dan ideologis yang kuat. Nah, dari sinilah penelitian kami berangkat, mengkaji Pancasila sebagai filosofis, sekaligus merefleksikan relevansi di tengah krisis moral yang kita hadapi di hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah Pancasila benar-benar masih relevansi dan dipahami? Untuk itu, kita lihat dulu problem yang ada di lapangan, dan rekan saya yang akan menjelaskan. Secara teoritis, masih terdapat perdebatan mengenai apakah Pancasila dapat dikategorikan sebagai sistem filsafat. Sebagian pihak menilai Pancasila terlalu normatif dan dekat dengan ranah politik. Namun, Pancasila memiliki dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mendukung kedudukannya sebagai sistem filsafat. Selain itu, terdapat problem normatif, yaitu kesenjangan antara nilai yang seharusnya diterapkan dengan realitas yang terjadi. Data menunjukkan menurunnya penghayatan nilai Pancasila dan tingginya kasus korupsi di Indonesia. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, Pancasila perlu dikaji sebagai suatu sistem filsafat yang utuh. Kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti philosophia, dengan arti yang adalah cinta akan kebijaksanaan atau bisa disebut sebagai pencarian kebenaran yang sejati. Nah, filsafat ini membantu manusia untuk memahami nilai dan makna kehidupan melalui pemikiran yang mendalam. Sementara itu, kata sistem sendiri adalah kumpulan suatu komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap bagian-bagiannya memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, akan tetapi hasilnya atau outputnya nanti akan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Nah, dari dua arti tersebut dapat diartikan bahwa kenapa Pancasila ini sering disebut sebagai sistem filsafat, ya karena kelima silanya bukanlah nilai yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling mendukung. Semua sila ini bekerja sama sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita dapat melihat bahwa Pancasila ini bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber nilai dan pedoman dalam berpikir, bersikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari di bangsa kita sendiri. Ontologi menelaah hakikat keberadaan teori of being. Secara ontologis, Pancasila berakar pada hakikat manusia Indonesia Notonegoro. Dalam KLN 2014 menyebutkan monopluralis, yakni kesatuan dari unsur yang dialistik namun utuh. Manusia Indonesia dipahami dalam 3 tataran, yaitu ada susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Menegaskan bahwa ontologi Pancasila bukan hasil impor pemikiran asing, melainkan kristalisasi nilai yang telah hidup di Nusantara jauh sebelum kemerdekaan. Secara hierarkis, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjadi landasan ontologis tertinggi yang menjiwai keempat sila berikutnya. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, sumber, dan kebenaran suatu pengetahuan. Dalam konteks Pancasila, epistemologi menjelaskan bagaimana Pancasila diperoleh dan mengapa nilai-nilainya itu dianggap benar. Secara epistemologis, Pancasila merupakan sebuah belief system atau sistem keyakinan yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan hasil pemikiran rasional dan reflektif para pendiri bangsa yang dirumuskan melalui sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945.
Menurut Kaelan, epistemologi Pancasila selalu berkaitan dengan dasar ontologisnya, yaitu pengalaman hidup dan realitas masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tidak berasal dari pemikiran yang abstrak atau meniru bangsa lain, melainkan dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan genuine filosofi atau filsafat yang lahir dari bangsa Indonesia sendiri. Karena memiliki dasar pengetahuan yang ilmiah dan rasional, Pancasila dapat terus dikaji secara kritis serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan zamannya. Dengan demikian, dimensi epistemologi menunjukkan bahwa Pancasila memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan tetap relevan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat tetap dan menjadi pedoman utama seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk aturan seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan nilai praksis adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah. Dengan adanya ketiga nilai tersebut, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam aspek ekonomi, sila kelima mengamanatkan distribusi sumber daya secara merata, menolak kapitalisme eksploitatif sekaligus sosialisme yang mematikan kreativitas individu. Pasal 33 UUD 1945 merupakan penjabaran instrumental sila ini yang mengatur ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan penguasaan cabang produksi strategis oleh negara demi kemakmuran rakyat. Dalam aspek hukum, sila 2 menuntut sistem hukum yang menjunjung HAM dan martabat manusia, sementara sila 4 mensyaratkan pembentukan hukum melalui proses deliberatif yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Simanjuntak dan Benuk 2020 menegaskan bahwa nilai ketuhanan dan kemanusiaan menjadi fondasi etis bagi perilaku anti korupsi. Dalam aspek politik, sila keempat menempatkan demokrasi permusyawaratan sebagai model khas Indonesia yang berbeda dari demokrasi liberal barat. Keputusan politik harus dicapai melalui musyawarah mufakat yang dipimpin hikmat kebijaksanaan, bukan sekedar adu kuat suara mayoritas. Sila ketiga sekaligus menjadi batas tegas bahwa kontestasi politik tidak boleh memecah belah bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus 1, yaitu tentang OTT Bupati-Bupati dan Wali Kota Madiun pada Januari 2026. Pada awal tahun 2026, Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan krisis moral dan pemerintahan melalui kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap beberapa kepala daerah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penetapan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2026. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dan proses pengisian jabatan perangkat desa. Selain itu, Wali Kota Madiun, Maidi, juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan gratifikasi dalam proyek Dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Kasus tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat. Jabatan publik yang seharusnya menjadi amanah justru berpotensi berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi. Jika dilihat dari perspektif Pancasila, tindakan korupsi ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa. Pelanggaran terhadap sila pertama yang menunjukkan hilangnya tanggung jawab moral seorang pemimpin. Lalu pelanggaran terhadap sila kedua terlihat karena tindakan tersebut dapat merugikan dan juga merendahkan hak masyarakat. Selain itu, sila keempat tentang demokrasi dan kepemimpinan yang bijaksana juga dilanggar karena proses pemerintahan yang seharusnya berjalan berdasarkan integritas dan kepentingan rakyat justru dipengaruhi kepentingan pribadi. Sementara sila kelima tentang keadilan sosial yang tidak tercapai karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan. Lalu kasus OTT ini membuktikan bahwa permasalahan utama bukan karena Pancasila kehilangan nilai, tapi karena nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan nyata. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman moral bagi setiap pejabat dan masyarakat. Melalui kasus ini,
Dapat dipahami bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang menghidupkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa. Di sini saya akan membicarakan mengenai studi kasus kedua, yakni kasus korupsi ekspor CPO. Nah, pada 10 Februari 2026 kemarin, Kejaksaan Agung baru saja menangkap 11 orang tersangka dari kasus korupsi ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Nah, yang bikin geleng-geleng, beberapa orang yang tertangkap itu merupakan pejabat dari Kementerian Perindustrian dan juga Ditjen Bea Cukai. Nah, kemudian mereka itu melakukan hal ini ketika kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation itu sedang dijalankan, di mana kebijakan yang seharusnya menjaga stabilitas dari harga minyak goreng agar rakyat ini tetap bisa membeli, tetapi justru dikhianati oleh orang-orang yang harusnya menjaganya. Inilah yang disebut dengan kemunafikan sistemik. Pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dikhianati dari dalam oleh aparaturnya sendiri, merupakan hal yang melukai hal sila kelima ini. Kemudian sila kedua, juga ketika harga minyak goreng ini melambung, rakyat kecil yang paling terdampak. Sementara segelintir pejabat itu meraup keuntungan dari praktik ilegal ini. Dua sila telah dilanggar sekaligus oleh orang yang seharusnya menjaga, itu merupakan hal yang memalukan. Di sini aku akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, Pancasila memenuhi syarat filsafat ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Lalu yang kedua, implikasi Pancasila dalam ekonomi, hukum, politik, dan ekonomi menuntut penghayatan mendalam, bukan sekedar kebutuhan formal. Lalu yang ketiga, problem utama bukan relevansi Pancasila, melainkan lemahnya internalisasi, dibuktikan dengan kerugian negara sebesar 1.588 triliun rupiah. Lalu yang terakhir, rekomendasi revitalisasi melalui 3 jalan simultan. Yang pertama, pendekatan filosofis konstekstual di kampus. Kedua, keteladanan elit, dan yang terakhir adalah literasi digital.